Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبع سنته واقتدى بهدى إلى يوم لقاء الله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar Boswa yang sangat saya hormati, pimpinan dan juga staf-stafnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama mendatangi undangan Allah, yaitu sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, zikir kita, duduknya kita di rumah Allah ini dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian, tidak terasa waktu terus berlalu sehingga hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah kurang lebih 9 hari ataupun 8 malam lagi kita akan menutup bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan yang agung, bulan yang hebat, bulan yang mulia serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih baik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Mannan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan suci Ramadan diberikan kekuatan oleh Allah sehingga mampu mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dan keluar dari Ramadan kita dijadikan pemenang-pemenang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita menjelang bulan Sya'ban, ini bulan agung, perlu disambut. Kita ini mau kedatangan pimpinan, jenengan mau kedatangan pimpinan di sini akan heboh, kan ya? Mana kerja bakti bisa-bisa kerjanya ekstra, biasanya lembur, tidak lembur bisa lembur. Karena apa? Pimpinan mau datang.
pimpinan pusat mau datang, ataupun presiden mau datang, persiapan, Masya Allah, tidak cukup seminggu, tidak cukup seminggu, hotelnya, segala macam, kan gitu. Ramadan ini yang sangat hebat, di atasnya mereka semuanya. Masa kita tidak ada persiapan? Ya, katanya Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sambutlah bulan agung ini, suruh sambut. Tapi nyambutnya tidak harus pakai bendera, enggak. Nyambutnya tidak harus pakai kerja bakti, enggak. Nyambutnya apa? Nyambutnya dengan persiapan lahir dan batin kita masing-masing. Kenapa Ramadan ini bulan yang hebat ya? Orang dulu ini dikatakan oleh Syekh Mu'allah bin Fadl, dikatakan kanu yad'un Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka orang dulu itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya disampaikan ke Ramadan. Doa. Kepengen nyampe Ramadan ini doa. Ini maknanya apa? Mereka kenapa istiqomah ibadahnya? Mereka berdoa supaya diberikan kekuatan untuk istiqomah. Mereka berdoa supaya diberikan kekuatan nyampe Ramadan. Minta, kuat ibadah ini harus minta. Makanya di dalam zikir setiap maghrib yang pakai zikiran ya, sama subuh, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami mauna kekuatan untuk selalu ingat kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk selalu bersyukur kepadamu. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan amal-amal kebaikan. Baikan, minta kepada Allah. Kita ke Ramadan minta, makanya doa Allahumma barik lana fihi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Sampaikan kami ke Ramadan ya Allah, minta. Kadang kita ini kan tidak minta, kita nyampe Ramadan kan sakingnya waktu bergulir begitu saja. Orang dulu 6 bulan dikatakan, sittata asyhurin, 6 bulan minta supaya disampaikan ke Ramadan. Makanya ketika nyampe Ramadan bagaikan mendapatkan emas, Pak, karena ditunggu 6 bulan. Kita tidak nunggu, mumet sudah. Teko maning Ramadan ini wis. Karena gitu, karena memang tidak begitu diharap Ramadan. Kita nyampe ke Ramadan bukan karena permintaan kita, tapi karena memang waktu yang itu harus kita lewati. Orang dulu 6 bulan nunggu Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, sampaikan ke Ramadan, kuatkan kami nyampe Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, kuatkan kami ibadah di Ramadan ya Allah. Begitu setiap sholat 5 waktu 6 bulan sebelumnya. Insya Allah. Begitu nyampe ke Ramadan, dimanfaatkan betul karena ditunggu sudah 6 bulan. Diceritakan oleh guru saya ini, orang di Hadramaut ini, di sini masjid sini tarawih jam 7 mama. Masjid yang lain tidak barengan tarawihnya. Di sana di Masjid Jami jam 12, di masjid di sana jam 9, ada masjid lain jam 2. Itu orang-orang yang selesai tarawih di sini tidak pulang, pindah ke sana tarawih lagi. Satu malam suntuk selama 1 bulan Ramadan, tidak ada orang tidur, diisi dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ditunggu mulai 6 bulan. Saya sampean tidak usah melekan, tarawih aja kuat 1 bulan hebat. Kadang cuma 3 malam ya, semangat. Allah 4 malam kari sejadahnya. Orangnya tidak naik lagi. Mana? Asam urat kumat li. Ya, ini kenapa tidak ditunggu? Padahal Ramadan ini andalan bulan, andalannya umatnya Nabi Muhammad. Untuk nyalip umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ini usianya ratusan tahun. Tentu amalnya lebih banyak dari kita yang 60, 63, 70. Kan offset sudah ini. Umatnya Nabi Muhammad ini usia 65, offset sudah. Rata-rata ini 62 kan gitu kan. 65 bonus, 70 ekstra bonus. Kan gitu. Iya.
Umat-umat terdahulu. Coba Nabi Ibrahim sunat 80 tahun. Sunat 80 tahun. Ayo coba sekarang 80 tahun sunat. Maratongkol lah. Kan gitu. Jadi beda, usianya ratusan tahun, sehingga karena waktunya banyak, secara akal amalnya lebih banyak. Kerjanya lebih di sini 10 tahun dengan kerja baru 2 tahun, uangnya insya Allah secara akal banyak yang sudah 10 tahun. Seperti itu. Allah Maha Adil memberikan bulan Ramadan untuk nyalib bulan mereka para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang lebih bagus dari 1000 bulan. Tapi konsekuensinya juga fatal, berat. Ini kenapa perlu disambut? Karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Sampean gajinya pimpinan besar, resikonya juga salah sidik cat. Kan begitu. Tapi kalau gaji-gaji sidik 5 juta, ya tidak ada resiko sidik, paling salah sidik geser. Kan gitu, skores. Kan gitu kan ya. Kira-kira begitu. Yang resikonya besar, apa gajinya besar, resikonya juga besar. Ramadan pahalanya besar. Tidur, coba bayangkan, tidur dianggap wiridan. Tidur. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan dianggap wiridan sama Allah. Liur-liurnya dia wirid. Ya, tapi bukan terus karena wiridan mulai jam 5 setat tidur sampai jam 5 sore. Kok tidur terus? Katanya Ustadz ibadah. Oh, tutuk sama saya. Nah, ibadah di sini ya waktunya istirahat, waktunya ibadah itu. Ya kalau tidur terus tidak sholat, ya bukan ibadah. Itu lain ceritanya ya, dari saking hebatnya. Coba senangnya saja jadi jaminan. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira akan datangnya Ramadan, ya Allah, sebentar lagi Ramadan mau datang. Jasadnya orang yang hatinya ada seperti itu diharamkan dibakar di api nerakanya Allah. Neraka takut menjilat badannya, insyaallah. Tapi yang bahagia temenan. Kalau bahagia ngapus nggak bisa. Umpama sampean ngomong sama saya, Ustadz, saya kalau sampean main ke rumah saya seneng saya, Ustadz. Saya ngarep sampean, seandainya sampean main ke rumah saya, seneng sekali. Iya tak? Saya main sungguhan, ditinggal tidur ya. Sudah ada kopi, ditinggal tidur. Kira-kira gimana? Kira-kira seperti itu. Ini sama, orang seneng. Alhamdulillah sebentar lagi Ramadan. Setelah nyampe Ramadan tidak puasa ya. Kan aclak namanya, bohong. Kan begitu. Nah ini. Yang beneran bagaimana? Senang ketika nyampe Ramadan puasa, ketika malamnya qiyamul lail, sholat tarawih, tahajud dan segala macam. Itu baru senang yang temenanan, yang tidak dibakar jasadnya oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, risikonya apa? Nih, Malaikat Jibril ini yang masyhur ya. Malaikat Jibril pernah doa, diamini oleh Nabi Muhammad. Malaikat Jibril makhluknya Allah yang tidak pernah bermaksiat. Karena malaikat tidak ada nafsunya. Sujud, tidak pernah protes. Saya sampean protes kok kerjanya. Kok gini, kok gitu. Ini tidak enak ini. Kan makanya Protestan. Kerjanya kan tukang protes, jadi tukang protes itu namanya Protestan. Kan gitu ya. Iya, tukang protes toh. Malaikat tidak pernah protes. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak pernah protes. Sujud, tidak pernah, tidak disuruh sujud, yang tidak pernah. Boleh ya Allah, saya duduk sebentar. Tidak, duduk terus sampai ada tugas baru. Ini malaikat. Yang doa malaikat, yang ngamini Nabi Muhammad. Nabi makhluknya Allah yang paling dicintai. Ini ditantang, kamu minta apa? Sampai kamu puas akan aku kabulkan doamu. Ini ditantang. Yang ngamini Rasulullah, yang doa malaikat Jibril. Gimana?
Man adraka Ramadan wa lam yufallahu dakhalan nar fa ab'adahu Allah wa ashaqahu. Amin, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang nyampe ke bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan sebab Ramadannya, artinya kenapa tidak diampuni? Karena puasanya tidak diterima. Kenapa tidak diampuni? Tarawihnya tidak diterima. Ketika seperti itu, masukkan ke nerakamu ya Allah, katanya malaikat Jibril. Jauhkan dari rahmatmu, hancurkan hidupnya ya Allah. Amin, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, 3 doa yang diminta oleh malaikat. Masukkan ke neraka orang itu yang nyampe ke Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Apalagi ndak poso, ndak usah takon wis, positif itu sudah. Bukan positif corona, positif nyelem di kolam neraka, positif nyelem di neraka yang ndak puasa. Ini yang puasa tapi tidak mendapatkan ampunannya. Masukkan ke neraka orang itu ya Allah. Jauhkan dari rahmatmu, hancurkan kehidupannya. Insyaallah. Makanya orang-orang dulu itu Ramadan ini betul-betul dimuliakan. Ya. Saya dulu punya kakek ya. Itu kalau Sya'ban Ramadan kurang 2 hari apa 3 hari itu prei sudah kerja. Tani kan, tidak ke sawah. Prei sudah. Ramadan dikeluarkan semua baju-bajunya yang mau dipakai untuk Ramadan. Ya Allah, khusus bajunya. Orang sekarang kan baju yang bagus kan dipakai lebaran. Ramadan tarawih kaosan, pakai cap politik, grendel, jarum. Kan gitu. Tulisannya klub motor, klub voli, pokoknya sudah macam-macam di sholat. Tapi kalau lebaran bajunya yang bagus, Ramadan, tamunya yang perlu disambut Ramadan. Makanya tulisan banner-banner di pinggir jalan apa? Marhaban ya Ramadan. Ada marhaban ya Idul Fitri. Tidak ada. Artinya tamunya yang perlu disambut ini Ramadan, bukan lebaran. Tapi orang awam tidak ngerti yang disambut lebaran. Mana buktinya? Ngecat rumah puasa. Udah yang ngecat motel. Lapar. Kok leren? Tidak kuat Ustaz, naik turun. Ayo, kalau ngecatnya di Ramadan yang disambut siapa? Masa ada tamu kita ngecat? Kan keliru. Ini yang perlu diluruskan pemahamannya masyarakat. Yang perlu disambutnya Ramadan. Kalau sampean mau ngecat rumah sekarang, mumpung masih ada berapa hari. Kalau sudah Ramadan udah usah ngecat wis. Nah, itu kan. Ramadan yang disambut. Siapa orang yang nyampe ke Ramadan tidak mendapatkan ampunan, masukkan ke neraka. Ini yang menyebabkan orang-orang dulu menjaga Ramadan temenanan, tidak main-main. Kita sekarang Ramadan gara-gara nyari baju leren poso. Iya kan? Sakit perut sidik leren poso. Kok ndak poso? Aduh sakitnya. Sakitnya. Sakit. Ndak dipertahankan. Orang dulu benar-benar puasa. Bahkan orang dulu ini menjaga kehormatan Ramadan tidak ada ya di desa ya, bukan pegawai ya. Kalau sampean tidak bisa. Kan gitu kan. Ya minimal lah tetap memuliakan Ramadan di dalam kerjanya. Orang dulu kerja setat mulai hari raya ketupat ya. Hari raya itu dipakai silaturahim, sekarang dipakai jalan-jalan ke Kali Kotak, Kali Bendong, Pulau Merah, Watu Dodol.
Tidak ada. Saudaranya yang dekat tidak disilaturahimi, tapi ke tempat wisata-wisata nyampe. Makanya jajan-jajannya orang sekarang tetap utuh, tidak ada tamu, tidak menerima tamu. Orang dulu itu 7 hari itu tamu itu tetap ada, insya Allah. Itu tidak ada sudah sekarang. Tidak ada nuansa seperti itu, tidak ada sudah. Kenapa? Ya karena kita orang Islam yang menggusur semuanya itu. Itu nilai nilai tradisi yang sangat luar biasa sekarang terkikis. Siapa yang menghabiskan? Orang Islam sendiri. Satu contoh, orang yang dulu tidak ada warung-warung yang jualan di Ramadan, tidak ada. Bahkan orang Cina pun tidak berani di Ramadan, menghargai Ramadan. Sekarang justru orang Islam sendiri yang menodai. Yang buka warung siapa? Ya orang Islam. Katanya nyiapkan orang yang tidak puasa. Nyiapkan orang, akhirnya mempermudah orang tidak puasa nanti. Kenapa mereka tidak puasa? Karena ada fasilitas. Coba ada fasilitas. Akhirnya bingung. Poso lek enggak ono sing dodolan. Akhirnya poso juga. Itu kalau ada warung fasilitas, yang puasa bisa-bisa leren. Karena ada fasilitas, beli kopi apa segala macam gitu. Jangan dikasih fasilitas sudah. Itu bulan tidak makan. Ada orang Majusi, anaknya ini di bulan Ramadan, anak kecil makan di luar rumahnya, dimarahi sama bapaknya yang ngerti harganya Ramadan. Ini orang Majusi, orang yang nyembah api, dimarahi anaknya, hei masuk, nggak tahu ini bulan Ramadan, makan jangan terang-terangan, masuk, ini penyembah api, bukan orang Islam. Dikisahkan ketika mati datang kepada orang wali, dia di tempatnya dimasukkan ke surga gara-gara menghormati kesucian bulan Ramadan. Masya Allah, orang Islam sendiri buka warung. Benar ya kan? Coba bayangkan, ini orang Majusi, orang yang tidak kenal sama Allah, cuman tahu kepada harganya Ramadan, anaknya yang makan di luar rumah dimarahi suruh masuk karena menghormati kemuliaan Ramadan, matinya dimatikan husnul khotimah oleh Allah. Sedangkan kita sekarang yang ada orang Islam yang katanya ahli ibadah, yang katanya ngerti Ramadan, tapi justru menodai kemuliaan Ramadan. Terus kebalik kan? Kebalik. Oh solidaritas, apa namanya? Apa istilah sekarang itu? Toleransi. Ada toleransi. Toleransi yang bagaimana? Toleransi ini saling menghargai ibadah. Ini bulannya Ramadan, bulannya puasa. Ya harus mereka menghormati kita yang sedang berpuasa. Hari raya Nyepi ada orang Islam nyala-nyala ke sana. Dipersilahkan jaga, silahkan laksanakan ibadahnya Nyepi selama berapa jam, berapa hari. Jangan sampai nyala. Ada orang Nasrani melaksanakan ibadah ritual, jangan sampai kita nyala. Sebaliknya ketika kita melaksanakan ritual Ramadan juga jangan justru kita yang menodai dengan alasan toleransi. Toleransi yang bagaimana? Ini yang banyak salah kaprah menilai toleransi. Ya Islam memang mulai dulu haram hukumnya, bahkan dosa nyala. Mengganggu orang yang ibadah. Tidak boleh. Ada orang Nasrani mau ke gereja, kita tabrak, ya dosa. Gerejanya kita pagar, dosa. Ada orang Hindu mau ke vihara, kita ganggu, dosa. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya sebaliknya kita ibadah harus mantap gitu. Orang Islam jangan. Justru yang ini yang ngomong ini orang Islam sendiri. Orang Islam yang mana? Yang tidak melaksanakan itu. Kalau yang melaksanakan, apa yang kita ganggu? Ayo, dengan puasa Ramadan yang kita ganggu apa?
Kan tidak ada. Kan gitu. Apa yang kita ganggu? Kita puasa sehari-hari, ya orang lewat tetap orang lewat, jalan tetap orang jalan, orang kerja tetap orang kerja, kan gitu. Kita nyala di mana? Nilai nyalanya ini di mana? Tidak ada. Ini para jamaah sekalian, nih Ramadan ya, Ramadan dari saking hebatnya. Nah, persiapannya sekarang. Persiapannya apa? Satu, jangan sampai masuk ke bulan Ramadan kita membawa dendam. Ya, jangan sampai kita masuk ke Ramadan membawa dendam. Sebab katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun. Puasa ini tameng. Puasa ini tameng. Malam yahrikha, selama tidak dirusak. Tamengnya selama tidak dirusak. Sahabat tanya, wa bima yahrikuhu ya Rasulullah? Bagaimana tameng yang rusak ini bagaimana? Dengan apa? Dengan kadhiba wal ghibah. Bohong, ghibah. Ini merusak. Makanya kalau puasa lebih bagus, kalau tidak penting jangan ngomong. Ngomong ngapus. Poso-poso ngapus. Tapi memang ada orang yang kalau tidak ngapus mumet ya. Jadi kerjanya memang ngapus sabendino memang. Mumet isun le, tidak iso ngapus isunnya. Jadi gara-gara tidak ngapus mumet dia, karena terbiasa sudah dengan ngapusnya. Pokoknya sehari kalau tidak ada ngapusnya, kepalanya sakit dia. Ini, ada puasa, rusak puasanya. Ghibah ngomongin jeleknya orang. Ngomongin sesuatu yang kalau orang itu yang diomongin tahu, dia tidak senang, itu ghibah. Ini fakta ini. Kan gitu. Ini ngomong fakta ini. Buktinya ada. Ya memang fakta, tapi dia tidak senang, itu ghibah namanya. Kalau puasa hilang, makanya di medsos ini. Di medsos. Di TV malah tambah top. Acara cross check, acara gosip. Puasa gak acara gosip. Yang nonton juga tambah banyak ya. Tambah enak deleng gosip di TV. Puasa-puasa. Yang paling bagus itu puasa, jaga pandangan, wes HP taruh. Yang ini matikan. Ustaz, di HP ini kadang-kadang muncul ya, yang tidak pakai baju, kan gitu. Kalau sudah kelihatan eman sudah noise. Ya, kan gitu. Saya tidak tahu Instagram ya, tidak tahu. Pokoknya itu wes di HP ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. TV pasti lihat sponsor pakai BH, olahraga yang cuman celana pendek, ayo puasa kita ya hilang. Pokok puasa ini puasa semuanya eman. Bagaimana kita keluar dari Ramadan? Ramadan bisa mencetak kita. Ini ya. Nah, pertama itu. Terus harus minta maaf kepada sesama. Harus minta maaf kepada sesama. Kan mungkin pernah saya sampaikan kan dulu di sini, ada seorang laki-laki tanya kepada Rasul, ya Rasul, saya punya tetangga cewek, sholatnya bagus, puasanya bagus, kasrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annatu dijiranaha bilisaniha. Cuman dia kalau ngomong nyakiti hati tetangganya. Ya gampangnya kalau sedikit ndak nyopo lah itu, ndak rukun sama tetangga sama saudara. Besok di mana orang ini? Iya finnar, di neraka tempatnya. Dia ahli puasa, walaupun dia puasa, berarti Ramadan kena. Walaupun puasa tapi sampean ndak rukun dengan saudaranya, ndak nyopo satru dengan tetangga, ndak ada gunanya Ramadan. Makanya sebelum Ramadan kalau di pondok-pondok pesantren itu nisfu Sya'ban itu silaturahim, main ke rumahnya saudara, main berkunjung. Kita kan tidak sempat, sorry ya, tidak bisa main ini, ya.
Minta maaf ya lahir batin 00 ya, 00. Emangnya sampean yang punya pahala? Kari enak 00 ya, 00 sepak bola Pak. Rumahnya Banyuwangi loh, pakai video call. Kalau Kalimantan video call itu masuk akal. 1 RT video call. Ini sekarang, ayo, ya Manda, iya, Lebaran, Ustaz, saya di hari yang indah ini, minta maaf puisi, kan ini kan main-main. Ada orang jaluk sepuro puisi, orang yang apa namanya? Secara akal, orang yang mau minta maaf temenanan tidak bisa berbahasa basi. Isun aki salah ya, saya banyak salahnya, meluk-meluk bisa nangis. Ini di HP. Di hari yang bahagia ini saya beserta keluarga sudah pasti banyak khilaf. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita, tarawih kita diterima oleh Allah, dan semoga kita disampaikan lagi ke Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Zulkifli sekeluarga. Ada namanya Zulkifli ini. Gitu. Apa minta maaf seperti itu? Saya kalau ada WA enggak dibalas masa. Anyways. Apa? Iya kalau rumahnya Jember. RT ya. Teman sering ketemu. Masa ke tempat wisata nyampe ke saudara kita ndak nyampe? Ayo. Ndak bisa, harus diusahakan tangan ini berjabat. Ini tangan bersentuhan ini. Rontok dosanya. Sebelum lepas dosa rontok. Cuman sekarang gara-gara corona salaman begini. Nggak tahu. Rontok juga, rontok dainya itu. Saya begini, balasannya begini. Awas nanti salaman lagi tak giniin sama saya. Iya, saya tangan begini. Mau salaman lagi? Ayo. Saya gitu sudah. Aduh. Insyaallah ini sekarang ya, dengan suasana seperti ini akhirnya tradisi yang dari Rasulullah bergeser. Makanya saya dengan adanya sekarang ini yang bernama apa namanya protokol kesehatan ini, saya bertanya dalam hati saya, sampai kapan seperti ini? Kan begitu. Adakah orang yang bisa menjamin sebulan lagi selesai? Kalau sudah kita terbiasa begini, terbiasa ndak salaman 1 tahun, saya yakin sampai mati akan malas untuk salaman. Kenapa? Akan tertanam di hatinya untuk curiga kepada orang terus sampai mati dia. Kan begitu. 1 tahun, apa ndak terbiasa kita? Wong masker kita sudah terbiasa, ndak pakai masker ndak enak wis. Sungguhan ini. Sekarang kita biasa pakai masker, ndak pakai masker, saya nyari masker, sungguhan. Sudah biasa enak pakai masker sudah. Salaman juga terbiasa begini, 1 tahun terbiasa begini. Kira-kira akan terbiasa begini juga. Ada orang takut salaman pura-pura ndak lihat. Ayo, terus di mana uhuwa Islamiyahnya? Di mana persaudaraannya? Ayo, di mana persaudaraan? Akhirnya ketika ada yang mati, ocok rono wis, apa? Di kuku corona gue wis. Akhirnya ndak datang sudah ngasih uang wis, kasih wis. Aku ndak ngelayat wis, takut ketularan. Akhirnya begitu terus. Pertanyaannya, sampai kapan? Kan begitu. Sampai kapan itu kita selesai seperti kembali yang dulu bagus, bro, friend. Gimana kabarnya friend? Kan kita rindu seperti itu. Sekarang tidak ada, bro. Kan begitu ya. Seperti itu sekarang.
Anda sudah takut semuanya. Ada orang sakit sekarang, minta maaf ya, semoga kamu cepat sembuh ya, aku ndak bisa nengok ya, gimana? Akhirnya begitu terus. Pertanyaannya, sampai kapan itu terjadi? Ini tidak bisa itu hilang kalau bukan kita sendiri yang merubah. Selama kita ini tertanam di hati kita, ini masih ada, ya ada terus. Tapi selama kita ini selesai. Sama seperti orang tukaran sama-sama. Kalau keduanya sudah, mari wis yo, mari wis. Tapi selama keduanya masih curiga, musuhnya, ya musuhan terus. Kan seperti itu. Eman, saudara, eman. Ya, nah ini makanya terus persiapan apa? Baju semuanya, tarawih. Makanya tarawih. Saya mengharap kepada bapak-bapak saudara sekalian di lingkungannya masing-masing, ayo tata tarawih yang benar, ndak usah kesusu sudah. Ya, biasa santai. Tarawih ini kan santai ya. Tarawih ini santai. Bukan tarawih, bukan ngepot, santai tarawih ini. Ini tarawih ngepot ya. Masa 23 rakaat 15 menit selesai dengan masang celono itu. Biasanya orang sarungan celananya kan ditaruh di pinggir pintu sana, wojo-wojo itu. 15 menit sholat apa itu? Itu kalau perlu sampean di masjid-masjid, kalau imamnya ingeti, Pak, jangan cepet-cepet, biasa saja. Kalau ndak mau, sampean pulang aja sholat di rumah aja. Sama istrinya sudah, sampean jadi imamnya, istrinya suruh jadi makmum sama anak-anaknya, beres. Tapi isaknya ke masjid, tarawihnya mulai saja wis. Kalau suruh sarungi kepus ya, ditanya kali basah sarungnya, olahraga ini, senam. Mana salah itu ya, olahraga sholat. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini apa? Ayo sholat apa? Nggak bisa. Nah ini para jamaah, oleh karena itu ayo kita sambut Ramadan, sambut bulan yang hebat. Tidak, doanya mustajab, tidurnya dianggap ibadah. Ayo malamnya kita kalau bisa isi dengan ngaji apa segala macam. Sambut, ada 1 tahun sekali. Siapa yang bisa jamin kita sampai ke Ramadan tahun lagi? Tidak ada. Takutnya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Bagaimana kalau ini yang terakhir sementara Ramadan kita tidak diterima? Amal yang mana yang akan kita bawa kepada Allah di alam kubur? Inilah makanya ayo kita sambut Ramadan dengan temenanan. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakahnya, sehingga khususnya ini pengajian mungkin di tahun ini ya, dan mungkin ini sudah pray dulu, mungkin setelah Lebaran. Saya di dalam memberikan tausiah di masjid ini sudah pasti banyak kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang nyinggung perasaan jenengan. Oleh karena itu saya tidak ingin membawa kebencian itu ke Ramadan. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir dan batin ya. Semuanya kita membawa diri kita ke Ramadan dalam keadaan bersih hati kita, tidak membawa menyisakan dendam di hatinya saudara-saudara kita. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, malkutin sadaqar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qalan wa fi'lan karama, sugil kull halalan daima khilatan ulam wa bil khair wa faqla syumadina fi hudak wa jansa fi ridak wa la tuwallina wa la su'ata jami'an man khalafa amraka wa subhanallahi wal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.